karena tingginya mulainya ramenya geng-geng motor, kejahatan jalanan, anak remaja yang udah mulai nggak terarah, akhirnya kami bersepakat gimana kita membangun Kamtibmas ini dengan berolahraga sehingga mengurangi kenakalan remaja. Sekarang kan karena saya bukan babin lagi ya, dan dulu saya bimasnya. Sekarang udah ada adik saya, Pak Kapit. Saya bilang, Pak Kapit teruskan, jangan sampai hal-hal yang positif kamu tinggalkan. Karena kedekatan kita ke masyarakat berawal dari kita duduk bareng dulu, kenal dulu, sehingga menjadi sahabat. Dengan sahabat itu akan tumbuh rasa persaudaraan. Maka saya sampaikan pesan itu kepada adik saya, Pengganti bapak ya adik saya. jangan jauhi masyarakat. Ayo dengan mas. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah polisi yang dekat dengan masyarakat, Pak. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan narasumber kita Indah Sulaiman Amir dari PAMA Bekasi Kota ya. Bapak, kita kembali lagi. Tadi di segmen pertama luar biasa sekali dengan ceritanya beliau yang sangat mungkin ada sisi emosional sendiri yang mungkin hanya Bapak yang merasakan, tapi mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan bisa tersalurkan juga dengan masyarakat di luar sana, pemirsa juga, bahwa berjuang di jalan yang benar ya, katakanlah tujuan yang baik itu mungkin tidak mudah, tetapi bisa diwujudkan pasti karena tujuan kita baik, begitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Bapak, selain tadi dari 3 yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ceritakan tentang kegiatan-kegiatan Bapak, saya mendapatkan informasi juga bahwa ada giat kampung tangguh seperti budidaya ikan, Pak. Betul, Pak? Ya, betul. Memang hobi saya. Kadang hobi saya main ikan. Okay. Saya kembangkan dengan rekan-rekan, maka saya bikin kelompok tani ikan. Oh, itu di mana, Pak? Ada di wilayah kita juga sana Simuningan. Oke. Nggak cuma ikan atau cuma ikan aja, Pak, untuk ternak ya? Jadi saya bikin ada teman ya, sebagai yang hobi juga, yang kita kampungkan, dan sampai kita bikin pelatihan anak-anak remaja untuk cara budidaya ikan hias, budidaya ikan ini gitu kan. Jadi ada tempatnya kita gitu kan, tapi nggak selalu saya tampilkan gitu kan, karena hobi. Tapi rekan-rekan udah banyak yang udah menghasilkan rupiah itu. Gitu kan. Dari pengajaran Bapak? Dari itu ya, bukan saya ngajar, semuanya bisa dong, ikan penting ada air gitu kan, ada makanan gitu kan. Cuman dari hobi itulah kita akan menjaga supaya gimana ya hewan yang kita ternak ini, binatang yang kita ternak ini tidak mati. Itu aja. Gitu kan? Iya. Ilmunya seperti itu. Nggak banyak sih. Terus saya juga dapat informasi kalau Bapak juga mendirikan lapangan bulu tangkis, Pak. Nah, Hobi juga kan? bukan hobi. Hobi main bulu tangkis teman-teman gitu kan. Lapangan itu memang udah ada sebelumnya tapi nggak aktif, udah rusak karena timbulnya gor-gor mini. Gor-gor itu yang mungkin tinggal hal-hal yang anak-anak berawal dari remaja bisa main di sana itu hilang dengan GZ gitu kan. Karena tingginya mulainya ramenya geng-geng motor, kejahatan jalanan, anak remaja yang udah mulai nggak terarah, akhirnya kami bersepakat gimana kita membangun Kamtibmas ini dengan berolahraga sehingga mengurangi kenakalan remaja. Akhirnya kami sepakat merapikan lapangan itu bergotong royong bersama-sama, dan kami beri nama PB-nya PB Gelatik 86 gitu kan. Nah, akhirnya istilah anak-anak remaja yang kami ajak bermain bulu tangkis, dan kami cari pelatihnya gitu kan, walaupun tidak dibayar, memang sama-sama temen gitu kan, dan saling melatih. Jadi setiap malam Sabtu anak-anak remaja di usia 17 tahun ke atas main, nanti di malam minggunya anak-anak di usia 12 tahun ke atas. Jadi kalau yang 17 tahun ke atas bersama kami mainnya bersama-sama, ambil teknik-tekniknya, nanti yang pas malam minggunya
anak 12 itu dijaga sama ada kakak-kakaknya. Oh, yang tadi yang diajarkan. Jadi bersenjang, jadi nggak ada waktu luangnya untuk melakukan kejahatan atau kenakalan remaja, gitu kan? Oke, baik. Berarti memang kedekatan Bapak dengan masyarakat itu memang cukup sangat dekat atau bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Saya itu kalau di wilayah atau di lingkungan, saya itu tak mau dipanggil Pak Polisi. Saya mau dipanggil, kalau yang lebih tua saya panggil kakak, kalau yang lebih muda saya panggil adik, gitu kan? Kalau yang masih remaja, sebagai anak saya panggil anak. Dia bilang, jangan lihat saya polisi. Memang saya polisi. Tugas saya ya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Memang tugas polisi. Gitu kan. Membuat Kamtibmas yang baik, gitu kan. Ini bisa terwujud kalau kita ini melakukan bersama-sama. Karena kalian juga adalah polisi. Gitu kan. Kalau kalian pengen aman, ayo kita bangun bareng-bareng. Gitu kan. Tapi kalau kalian lihat saya polisi dengan baju seragam saya, pasti akan ada yang membedakan. Seperti ada jarak. Jadi kalian mau bicara, mau menyampaikan sesuatu, kalian akan rasa sungkan. Tapi kalau kalian menyampaikan dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua, pasti los, enak. Makanya masyarakat itu bercerita, ini arawan, ini kok ada gangguan seperti ini. Itu muncul. Itu kita tunggu dari kedekatan dulu. Itulah makanya saya bilang, saya itu hobinya ngopi. Ini betul ada kopi nih, boleh saya ngopi dulu. Wah, ini kan enak ini kayak yang di samping. Jadi Boleh, Pak, boleh. Jadi saya sekarang senang ngopi, sering main ke lingkungan sini, di Solo. Cerita ke masyarakat. Kalau di fungsi Bimas dulu, namanya DDS, door to door system. Iya. Nah, pokoknya belum kita ambil pesan kopi, udah bikinin kopi. Udah tahu pesan kopi gitu kan. Nah, karena dengan kopi itu banyak 1.000.000 atau 1.000 inspirasi. Itu kan, makanya itu. Jam ngopi, sambil ngobrol. Jadi apa yang dikeluhkan masyarakat itu akan muncul. Jadi apa yang harus kita perbaiki. Oh ini harus itu. Itulah. Baiklah, dari sekian banyak yang sudah Bapak lakukan, mungkin ada target ke depan, rencana-rencana ke depan, boleh diceritakan, Pak? Ke depan itu saya masih punya target sebenarnya. Saya itu lagi sekarang mulai proses membangun BLK. Apa itu? Balai Latihan Kerja Remaja. Oke. Yang kami namakan nanti Balai Latihan Kerja Remaja Cimuding Maju. Dan di situ kami akan bikin pelatihan otomotif, mengelas. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan zaman. Karena ngelas itu walaupun dia nggak sekolah, kalau dia punya keahlian itu, dia bisa melebihi orang sekolah. Dia bisa bikin kelas, dia bikin inovasi model apa, jadi kursi dari besi bekas bisa jadi belum limbah jadi bisa barang berharga. Itu harus kita ajarkan, gitu kan. Makanya kami bersama masyarakat sekarang lagi dibangun lagi di samping kantor kami atau TW itu rumah Babin itu dari dibangun. Tempatnya bekerja sama namanya Pak RW 22 atau dengan Pak Sugi sebagai orang tua asuh remaja. Kami lagi bangun. Nanti hadir ke sana biar lihat BLK kami. Insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin selesai dan itu mungkin akan dibantu lagi saya sarankan karena saya bukan Babin lagi ya. Dulu saya Bimasnya. Sekarang udah ada adik saya, Pak Kapit. Saya bilang, Pak Kapit teruskan. Jangan sampai hal-hal yang positif kamu tinggalkan. Karena kedekatan kita ke masyarakat berawal dari kita duduk bareng dulu, kenal dulu. Sehingga menjadi sahabat. Dengan sahabat itu akan tumbuh rasa persaudaraan. Kalau udah jadi saudara, kita udah jadi keluarga. Apapun yang kerjanya susah, pasti akan terselesaikan dengan baik. Makanya saya sampaikan pesan itu kepada adik saya. Pengganti Bapak ya berarti sekarang. Jangan jauhi masyarakat. Kalau dengan masyarakat. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah polisi yang dekat dengan masyarakat, Pak.
Insya Allah. Terima kasih sudah menginspirasi loh Pak. Siap. Baik Pak, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada para anggota polisi di seluruh Indonesia, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, anggota Polri, selalulah dekat dengan masyarakat. Jadi dengan dekat dengan masyarakat, kita bisa menyerap apa keluh itu masyarakat, apa kekurangan dari masyarakat. Dan dari kekurangan itu mungkin akan muncul sesuatu yang berlebih. Ambil, dekati, jadikan saudara kita, jadikan keluarga kita. Jangan dengan baju kita merasa sombong. Hilangkan itu. Karena semuanya akan kembali yang kekuasaan. Terima kasih Bapak untuk kalimat penutupnya, luar biasa karena sangat menginspirasi, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh Bapak semoga bisa diikuti oleh seluruh personil yang ada di Indonesia ya Pak. Terima kasih untuk kehadiran di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Pak. Mungkin nanti waktu BLK-nya sudah diresmikan, nanti saya bisa main ke sana ya Pak. Insya Allah. Saya juga akan mengundang Bapak lagi ke sini Pak. Terima kasih Bapak, semoga sukses dan sehat selalu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya, dan kami pamit. Salam presisi.